Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dokter, saya Muhammad Faham Sangundo, Presiden semester 3 Urologi. Izin menyampaikan presentasi mengenai EAU Guideline mengenai batu buli. EAU Guideline, EAU ya, Dokter Faham ya. siap dokter. EAU EAU Guidelines. Guideline. Ya. Guideline ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2019 menggunakan referensi dari publikasi tahun 1970 sampai Desember 2018, dan untuk guideline yang direvisi di 2020 menggunakan update referensi sampai Februari 2019. Beberapa perubahan yang ada pada guideline edisi 2020 diantaranya perubahan faktor metabolik pada seksi 31, kemudian ada tambahan di prevalensi, etiologi, dan faktor risiko dari batu buli, kemudian ada update dari summary, evidence, dan tabel rekomendasi dari guideline ini. Batu buli terjadi kira-kira 5% dari seluruh batu saluran kemih dan bertanggung jawab terhadap mortalitas 8% mortalitas akibat batu saluran kemih. Prevalensi tampak lebih banyak pada laki-laki dengan perbandingan 10:1 dan 4:1. Bahkan pada daerah di India, pada batu buli primer ditemukan perbandingannya sampai 33:1. Laki-laki lebih banyak daripada wanita. Kemudian untuk distribusi berdasarkan usia, dia bersifat bimodal, yaitu pada usia 3 tahun dan usia 60 tahun. Batu buli dapat diklasifikasikan sebagai batu buli primer, sekunder, dan batu migrasi. Kemudian untuk batu primer ini ditandai dengan tidak adanya tidak adanya tidak adanya tidak adanya kelainan baik anatomis maupun fungsional dari buli, dan biasanya terjadi akibat faktor hidrasi yang kurang, diare berulang, dan defisiensi dari protein hewani. Untuk batu buli sekunder yang terbanyak disebabkan atau terjadi pada obstruksi dari bladder outlet sekitar 45-79%. Kemudian ada pada disfungsi dari buli yang bersifat neurogenik, ada bakteriuria konik, kemudian benda asing, divertikula, augmentasi buli, dan diversi urin. Untuk batu migrasi, biasanya didapatkan ada riwayat dari batu di saluran kemih atas dan juga ada beberapa faktor-faktor risiko yang mana apabila terjadi perpindahan batu ke bawah, maka dia akan menjadi nidus dari batu buli. Sebagai faktor risiko, biasanya akan ditemukan abnormalitas dari urin, kemudian beberapa patologis yang mendasari, selain patologis yang mendasari, cedera tulang belakang, itu terjadi pada 15-36% kasus, kemudian pembedahan dari obstruksi pembesaran prostat jinak pada 3-4,7% kasus, dan penggunaan kateter jangka panjang pada 2,2% kasus. Temuan abnormalitas urin diantaranya untuk kasus dengan retensi urin kronis dan juga pembesaran prostat jinak, ditemukan adanya asam urat yang tinggi pada urin, kemudian kandungan magnesium yang rendah, dan juga pH yang rendah. Kemudian juga ditemukan pada batu buli primer volume urin yang rendah pada 49% pasien, kemudian kandungan sitrat yang rendah pada urin 89,5% kasus, dan hiperoksaluria pada urin. Kemudian ditemukan juga pada batu buli primer kandungan kalsium dan konsentrasi uromukoid yang lebih tinggi
dibandingkan yang tidak ada batu. Kemudian pada kasus batu buli dengan komposisi asam urat dan kalsium oksalat ditemukan volume urin yang lebih rendah dan konsentrasi yang seimbang antara kalsium oksalat dan asam urat serta adanya kristal pada urin. Untuk analisa batu pada 86 pasien dengan yang menjalani operasi obstruksi akibat pembesaran prostat jinak ditemukan batu merupakan suatu batu kalsium pada 42% kasus, kemudian batu infeksi pada 33% kasus, batu urat pada 14% dan campuran sebanyak 10% kasus. Ini adalah faktor-faktor risiko yang dapat digali, yang disarankan digali pada guideline ini, dan faktor risiko ini tercantum pada guideline urolitiasis. Beberapa faktor umum diantaranya ada onset urolitiasis pada usia muda, kemudian ada riwayat keluarga dengan batu, adanya kandungan batu brusit, kemudian kandungan batu asam urat dan juga batu infeksi, kemudian pada ginjal soliter. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan pembentukan batu diantaranya hiperparathyroidism, metabolic syndrome, nephrocalcinosis, polycystic kidney disease, dan penyakit gangguan gastrointestinal diantaranya yang mengalami chondrosis, gangguan malabsorpsi, dan enteric hiperoxaluria, dan pasien-pasien menjalani pembedahan bariatrik. Peningkatan level vitamin D juga berperan, sarkoidosis, kemudian cedera tulang belakang, dan neurogenic bladder. Beberapa faktor genetik yang berhubungan diantaranya sistinuria, hiperoxaluria primer, renal tubular acidosis, dihidroksiadenuria, cystic fibrosis. Kemudian ada juga obat-obatan yang menjadi faktor risiko dari pembentukan batu. Untuk kelainan anatomis yang pengaruhi pembentukan batu diantaranya tubular ektasis, obstruksi pada UPJ, kemudian struktur ureter, reflux vesicoureter, horseshoe kidney, dan ureterokel. Untuk pengaruh lingkungan adalah kelembapan yang tinggi, kemudian adanya paparan dari kadmium. Pasien datang disertai dengan keluhan diantaranya frekuensi hematuria, disuria, dan nyeri suprapubik yang terutama terjadi pada akhir miksi. Keluhan-keluhan ini biasanya bisa dicetuskan dengan pergerakan yang tiba-tiba dari pasien, di mana batu yang lebih besar biasanya lebih bersifat asimptomatis. Overaktivitas dari detrusor ditemukan pada 2/3 pasien pria dengan batu yang berukuran lebih besar, yaitu batasnya lebih dari 4 cm. Kemudian ada keluhan infeksi berulang. Untuk anak-anak yang khas adalah anak-anak menarik penisnya, kemudian ada tanda-tanda kesulitan miksi, retensi urin, enurosis, dan prolaps rektal karena mengejan yang kronis. Dan pasien batu biasanya ditemukan insidental pada 10% kasus. Untuk penegakan diagnosis batu buli, penggunaan ronsen BNO ini memiliki sensitivitas 21 sampai 78%, kemudian untuk ultrasonografi 20 sampai 83% sensitivitasnya, dan spesifisitasnya 98 sampai 100%. CT abdomen memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan juga dapat menilai adanya batu saluran kemih atas. Untuk sistoskopi dapat mendeteksi kemungkinan penyebab lain secara langsung pada buli, dan karena kasus ini juga banyak terjadi pada anak, maka dosis paparan radiasi harus dipikirkan. Untuk penyebab dari batu buli, diantaranya kita bisa lakukan pemeriksaan fisik
yang meliputi pemeriksaan genital eksterna dan pemeriksaan saraf. Kemudian uroflometri dan penilaian residu urin juga dapat menilai adanya patologis yang lain, pemeriksaan dipstik urin, kemudian pemeriksaan atau metabolik meliputi kreatinin serum, kalsium, asam urat, natrium, kalium, dan blood cell. Kemudian analisa batu nanti akan berperan dalam pencegahan batu. Kemudian untuk pasien-pasien tertentu dapat disarankan untuk imaging saluran kemih atas, kemudian tindakan histouretroskopi ataupun uretrogram. Tata laksana yang pertama, tata laksana konservatif biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki batu tidak bergejala asimptomatis, pasien-pasien batu yang migrasi itu dengan ukuran batu ureter kurang dari 1 cm itu biasanya dapat keluar secara spontan dengan catatan tidak adanya obstruksi pada bladder outlet dan tidak ada juga disfungsi dari buli. Kemudian untuk batu buli primer dan sekunder biasanya sifatnya simptomatik. Untuk tata laksana medikal kita dapat dilakukan alkalinisasi urin dengan target urin pH lebih dari 6,5. Beberapa preparat yang bisa digunakan alkalin sitrat, sodium bikarbonat. Kemudian juga ada pilihan irigasi kemolisis menggunakan kateter. Untuk intervensi diantaranya sistolitotomi suprapubik, transuretral sistolitotripsi, percutaneous sistolitotripsi, ESWL, dan laparoskopik sistolitotomi. Untuk sistolitotomi suprapubik, beberapa kekurangannya di sini tindakan ini membutuhkan kateterisasi dan length of stay yang lebih panjang dari pasien. Untuk pilihan tubeless sistolitotomi ini memiliki lama rawat inap yang lebih rendah tanpa ada komplikasi yang berbeda. Transuretral sistolitotripsi memiliki stone free rate yang lebih tinggi, kemudian lebih rendah risiko untuk dilakukan tindakan yang tidak terencana, kemudian komplikasi yang lebih rendah. Pada pasien dewasa, transuretral sistolitotripsi menunjukkan rawat inap yang lebih singkat, nyeri yang lebih rendah, kemudian komplikasi dan stone free rate-nya sama dibandingkan dengan percutaneous sistolitotripsi. Nefroskop dinilai lebih cepat daripada menggunakan stetoskop dan akses perkutan. Kemudian kateterisasi dan prosedur tindakan ini lebih singkat daripada tindakan secara open. Durasi dengan resektoskop juga akan lebih singkat dibandingkan menggunakan sistoskop. Pada anak-anak, transuretral sistolitotripsi menunjukkan rawat inap yang lebih singkat dan kateterisasi yang lebih singkat dibandingkan operasi terbuka dengan stone free rate dan komplikasi yang sama. Prosedur yang digunakan jika menggunakan laser akan lebih singkat dibandingkan menggunakan pneumatik untuk batu kurang dari 1,5 cm. Beberapa litotripsi teknik litotripsi yang bisa digunakan dengan mekanis, laser, pneumatik, ultrasonik, dan juga pembilasan itu menunjukkan stone free rate yang sama. Kemudian pengaruh dari tindakan yang dipilih misalnya EHL menunjukkan prosedur yang tidak terencana yang lebih tinggi dan komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan litotripsi dengan pneumatik ataupun ultrasonik. Penggunaan laser dengan resektoskop itu lebih cepat dibandingkan menggunakan pneumatik dengan sistoskop. Irigasi juga dapat mempengaruhi waktu operasi. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu sistolitotripsi perkutan pada dewasa menunjukkan durasi tindakan yang lebih singkat, kateterisasi yang singkat,
dan juga kehilangan darah yang lebih singkat dibandingkan operasi terbuka pada pasien dengan struktur uretra. Rawat inap yang lebih panjang ditunjukkan pada kelompok perkutan sistolitotripsi dibandingkan yang transuretral sistolitotripsi. Namun demikian tidak ada perbedaan dalam stone free rate, major complication, dan struktur uretra ataupun retreatment. Pada pasien anak ditemukan length of stay yang lebih singkat dan kateterisasi yang lebih singkat, namun durasi operasi yang lebih lama dan komplikasi yang lebih banyak dibandingkan tindakan sistolitotripsi. Kemudian untuk stone free rate sama dibandingkan dengan transuretral, tapi memiliki rawat inap dan kateterisasi yang lebih panjang dan tidak ada peningkatan risiko yang signifikan dari risiko prosedur yang tidak terencana. Tindakan ESWL pada pasien batu buli dewasa menunjukkan stone free rate yang lebih rendah, tapi unplanned prosedur atau tindakan tidak terencana yang lebih tinggi dibandingkan pilihan tindakan transuretral. Pada pasien anak menunjukkan stone free rate yang lebih rendah dibandingkan dengan tindakan open dan transuretral, namun tentu saja length of stay yang lebih singkat. Untuk laparoskopik sistolitotomi khususnya dapat dikombinasikan dengan simple prostatektomi. Namun demikian tidak ada studi yang membandingkan dengan operasi laparoskopik. Pada batu buli yang disebabkan obstruksi bladder outlet, batu buli biasanya menjadi indikasi dari tindakan intervensi pembedahan pada prostat, dan antara pilihan TUR dan medical management menunjukkan pada grup medical management tidak ada kekambuhan, dan 34% pasien di grup TUR memiliki residu urin yang tinggi. 22% pasien di grup medical menunjukkan komplikasi, dan 17% menunjukkan kekambuhan batu. Pembesaran prostat, obstruksi pembesaran prostat dan yang disertai dengan batu buli, prosedur untuk menangani pembesaran prostat dan batu buli tidak menunjukkan perbedaan komplikasi mayor. Kemudian infeksi saluran kemih biasanya lebih sering pada tindakan yang dilakukan bersamaan. Untuk tingkat inkontinensia, kejadian inkontinensia pada penggunaan laser, dia lebih tinggi, dan juga akses litotripsi transuretral. Kondisi-kondisi tertentu pada batu buli diantaranya neurogenic bladder, terbanyak disebabkan oleh cedera tulang belakang dan myelomeningokel. Pada cedera tulang belakang, batu buli ditemukan setelah 8-10 tahun pada 15-36% kasus. 4% pada pasien yang menggunakan kateter jangka panjang, dan lebih sedikit hanya 0,2% pada yang menggunakan kateterisasi intermittent. Kemudian kasus batu buli ditemukan 6 kali lebih banyak pada yang menggunakan kateterisasi jangka panjang. Untuk kekambuhan batu pada pasien neurogenic bladder itu ditemukan 16% per tahun. Irigasi buli 2 kali seminggu dapat mengurangi pembentukan batu buli dan juga ISK yang bergejala. Pada kasus augmentasi buli, insidensi terjadinya batu buli ditemukan pada 2-44% pasien dewasa dan 4-53% pasien anak. Insidensi setelah 10 tahun itu berkisar 36%, kemudian pembentukan batu setelah 24-31% pasca sistoplasti pada dewasa, dan pada anak-anak terjadi 25-68 bulan.
Peningkatan risiko dari pembentukan batu buli terjadi pada sistostomi vesiko-entero. Kemudian peningkatan risiko pada pasien menggunakan kateterisasi intermittent meningkat dibandingkan dengan pasien yang bisa miksi spontan. Penggunaan segmen gaster memiliki risiko yang lebih rendah daripada penggunaan segmen ileal ataupun kolon. Untuk kekambuhan didapatkan 15 sampai 44% pada dewasa dan 19 sampai 56% pada anak-anak dengan insidensi kekambuhan 12% per pasien per tahun. Irigasi buli harian dengan 250 cc cairan salin dapat mengurangi kekambuhan batu dan kolonisasi bakteri. Irigasi buli dengan 240 cc salin 2 kali per minggu plus gentamisin sulfat 1 kali per minggu berhubungan dengan risiko yang lebih rendah terhadap pembentukan batu buli.